Ronald Osman yang terkenal dengan kutipannya bahwa kalau mereka bukan berubah-ubah, itu bukan politisi. Oke. Tetapi katanya pemerhati atau pengamat itu juga berubah-berubah. Oke. Mudah-mudahan bukan karena uang itu ya. Tidak bisa kelihatan signifikan dalam berkontribusi untuk bangsa ini. Ya, karena kita tahu Pak Jokowi kan hanya petugas partai. Dan di periode kedua bahkan konon katanya berpindah menjadi petugas LPP. Begitu ya. Nah ini jangan sampai terulang lah ya. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pertemuan antara Puan Maharani dan AHY di pelataran Senayan Minggu kemarin. Menurut Rocky, pertemuan Puan dan AHY syarat motif politik PDIP dalam menghadapi putaran kedua Pilpres 2024. Rocky menilai blocking yang dilakukan PDIP dan menemui Demokrat memang diakui cukup baik. Walau sudah menduga Anies akan tersingkir di putaran kedua, namun diperlukan strategi baru untuk menguasai suara Prabowo di putaran kedua. Jadi sebetulnya ini bukan karena dendamnya Megawati dan SBY sudah selesai, tetapi mengantisipasi putaran kedua. Jadi ini sebetulnya upaya untuk meredam cawe-cawenya Pak Jokowi. Jadi sebetulnya pertemuan antara Puan dan AHY menandakan sebenarnya Megawati menginginkan ada 3 calon. Tapi kalau di putaran kedua dengan asumsi Ganjar yang akan maju berhadapan dengan Prabowo, maka koalisi perubahan akan bergabung dengan Ganjar. Jadi pertemuan kemarin itu menunjukkan bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan pihak SBY. Ya, kalau misal kita cermati per hari ini rasanya proses itu sudah semakin matang, baik dalam internal di koalisi perubahan sendiri. Meskipun dinamika tentu ada, tetapi proses negosiasi, proses kompromi itu sudah jauh lebih matang daripada komunikasi awal itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saya tidak melihat ini di dalam konteks politik taktis jangka dekat, tetapi dalam konteks jangka panjang memungkinkan. Bahkan dalam konteks jangka menengah, terutama pada momentum putaran kedua Pilpres di 2024, maka membuka kemungkinan terjadinya kerjasama antara PDIP dengan Demokrat. Tetapi kalau misal tidak, maka kita berpikir beyond pasca 2024, bagaimanapun juga bisa saja dalam satu dekade ke depan perpolitikan Indonesia akan ditentukan oleh yang namanya Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau kita melihat politik hanya soal menang dan kalah tanpa ukuran moralitas dan tanpa ukuran pertanggungjawaban vertikal, ya beginilah semua orang kemudian bermain-main sepertinya untuk melihat siapa perlu siapa mendapatkan apa dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pemikiran yang betul-betul mencerahkan. Pengamat bilang koalisi besar upaya lawan Anies dan hilangkan pengaruh Megawati. Pengamat politik Deddy Kurniasyah menilai wacana koalisi besar yang mengemuka usai pertemuan 5 ketua umum partai pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo Ahad 2 Mei 2023 kemarin. Sebagai upaya pembentukan kekuatan besar untuk mengalahkan PDIP, Deddy melanjutkan hal ini juga sebagai upaya menghilangkan pengaruh ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terlebih, Jokowi juga semakin terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Ini menguatkan dukungan Jokowi ingin ada kekuatan besar yang bisa kalahkan PDIP atau hilangkan pengaruh Megawati, sekaligus bisa mengalahkan rivalitas dengan koalisi Nasdem yang mengusung Anies. Ujar Deddy kepada republika.co.id Senin 3 April 2023. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO ini mengatakan, belum wacana koalisi besar ini juga terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu KIB yang terdiri atas Golkar, PAN dan P3 juga dinilai cenderung untuk melawan PDIP. Menurutnya, KIB dibangun sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP. Pada dasarnya sejak awal terbentuknya KIB memang cenderung dibangun untuk melawan PDIP, sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP dan PDIP tahu, kata Deddy.
Karena itu, Dedi dalam pidato Megawati di Rakernas PDIP beberapa waktu lalu menyinggung kader untuk tidak bermanuver. Dan salah satunya menurut Dedi ditujukan pada Jokowi. Terlebih, PDIP menjadi salah satu yang ikut andil menciptakan kegaduhan penolakan timnas Israel yang kemudian diikuti Indonesia, dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia. Terkait peluang koalisi besar ini di Pilpres mendatang, dia menilai bergantung dengan siapa sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Menurut dia, meskipun koalisi besar belum menjamin kemenangan, bergantung. Jika Prabowo tidak mendapat lawan sepadan, besar kemungkinan menang. Tapi jika kemudian Anies mendapatkan pasangan yang bisa dianggap bagian dari pemerintahan saat ini, Prabowo tetap kesulitan, ujarnya. Pengamat bilang koalisi besar upaya lawan Anies dan hilangkan pengaruh Megawati. Pengamat politik Deddy Kurniasyah menilai wacana koalisi besar yang mengemuka usai pertemuan 5 ketua umum partai pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo Ahad 2 Mei 2023 kemarin. Sebagai upaya pembentukan kekuatan besar untuk mengalahkan PDIP, Deddy melanjutkan hal ini juga sebagai upaya menghilangkan pengaruh ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terlebih, Jokowi juga semakin terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Ini menguatkan dukungan Jokowi ingin ada kekuatan besar yang bisa kalahkan PDIP atau hilangkan pengaruh Megawati, sekaligus bisa mengalahkan rivalitas dengan koalisi Nasdem yang mengusung Anies. Ujar Deddy kepada republika.co.id Senin 3 April 2023. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO ini mengatakan, belum wacana koalisi besar ini juga terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu KIB yang terdiri atas Golkar, PAN dan P3 juga dinilai cenderung untuk melawan PDIP. Menurutnya, KIB dibangun sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP. Pada dasarnya sejak awal terbentuknya KIB memang cenderung dibangun untuk melawan PDIP, sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP dan PDIP tahu, kata Deddy. Karena itu, Deddy dalam pidato Megawati di Rakernas PDIP beberapa waktu lalu menyinggung kader untuk tidak bermanuver. Yang salah satunya menurut Deddy ditujukan pada Jokowi. Terlebih, PDIP menjadi salah satu yang ikut andil menciptakan kegaduhan penolakan timnas Israel yang kemudian diikuti Indonesia, dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia. Terkait peluang koalisi besar ini di Pilpres mendatang, dia menilai bergantung dengan siapa sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Menurut dia, meskipun koalisi besar belum menjamin kemenangan, bergantung. Jika Prabowo tidak mendapat lawan sepadan, besar kemungkinan menang. Tapi jika kemudian Anies mendapatkan pasangan yang bisa dianggap bagian dari pemerintahan saat ini, Prabowo tetap kesulitan, ujarnya.